Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur pertama sekali pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini di ruang yang kita cintai ini guna untuk mengikuti pemaparan tentang materi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Selamat beriring salam kita saling sajikan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan sampai hari ini kita akan mencontohkan suri teladan daripada beliau, sehingga kita juga dari alam kebodohan sampai sekarang kita dihidayahkan oleh Allah dan berkat Nabi Muhammad SAW ilmu yang kita dapatkan sekarang. Penghormatan saya kepada pimpinan sekolah SMA Negeri 1 Sawang, yaitu Bapak Faisal SPD MPD. Kemudian penghormatan saya kepada Bapak Ibu guru yang sudah sudi kiranya untuk memenuhi undangan kami dan bisa berhadir di sini mengikuti pemaparan kami nantinya. Nah, kemudian adapun susunan acara kita pada hari ini, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang pertama adalah acara pembukaan. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila yang dilengkapkan di SMA Negeri 1 Sawang. Kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dan yang keempat yaitu acara inti kita, yaitu diseminasi pemaparan budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Sawang. Berikut acara selanjutnya yaitu doa dan acara yang terakhir adalah penutup. Dengan tidak memperpanjang mukadimah lagi, mengingat waktu kita sudah begitu singkat, ya. Saya mulai dengan acara pembukaan, ya. Untuk mempersingkat waktu tadi, maka untuk membuka acara, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Acara selanjutnya yaitu acara pembukaan tadi sudah kita laksanakan. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, saya mohon maaf untuk dapat berdiri sejenak. The Bluetooth device is ready to pair.
Langsung udah lagu itu. Bapak Ibu dipersilakan untuk dapat mengumpulkan. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu kita akan menampilkan profil sekolah kita, yaitu Sekolah Kita Tercinta SMA Negeri 1 Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Selamat datang di SMA Negeri 1 Sawang, Aceh Utara, yang beralamat di Jalan Sawang kilometer 15, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Sekolah SMA Negeri 1 Sawang didirikan pada tahun 2003. SMA Negeri 1 Sawang selalu berupaya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sesuai dengan visi sekolah yang disepakati bersama. Terwujudnya lulusan yang berkualitas, beriman, dan bertauhid, berwawasan luas serta peduli lingkungan yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. SMA Negeri 1 Sawang juga didukung oleh 33 orang tenaga pendidik dan 14 orang tenaga kependidikan. Saya Faisal, SPIB, Kepala Sekolah SMA Sawang, Kabupaten Utara. Sekolah kami terletak di Sekolah Sawang, Kabupaten Malas, Kecamatan Sawang. Walaupun sekolah kami terletak di ujung barat kota Kabupaten Utara, namun saya yakin sekolah kami mampu bersaing dengan sekolah ini. Karena kami memiliki guru hebat yang mampu akan berubah. Salah satunya yaitu melalui pendidikan durasi. Dan dukungan dari semua warga sekolah, saya optimis dan percaya para guru pasti akan siap membawa
bantu jelaskan bagaimana masalah itu. Sekian terima kasih. Sampai jumpa. Kenalkan, nama saya Muslim Musana, saya dari kelas 7. Saya Muhammad Ihsan dari kelas 11. Akhirnya, mimpi saya terwujud setelah di SMA Negeri Satu Sawah terwujud. SMA Negeri Satu Sawah sangat mengutamakan kenyamanan para siswa dalam belajar. Dengan buka sekolah yang asri, serta banyak tanaman dan pohon, serta perpustakaan yang besar dan memiliki koleksi buku yang beragam. Di sini banyak buku hebat yang dapat menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga saya yakin mereka mampu membimbing saya meraih cita-cita. Terima kasih guru hebat dan teman-teman semua. Kita dapat ilmu dan pengalaman berharga di sini. SMA Negeri Satu Sawah luar biasa. Mari terus tingkatkan prestasi bersama membangun. Saya Heru Umar SPD. Saya rekan sejawat dari JDP Angkatan 9 SMA Negeri Satu Sawah. Saya merasa bersyukur dan bangga dengan hadirnya perubahan-perubahan yang diberikan oleh para JDP di sekolah. Penerapan budaya positif, perubahan karakter siswa ke arah yang berbeda. Terima kasih saya ucapkan kepada JDP Angkatan 9 yang telah memberikan kami motivasi untuk bersama melakukan perubahan. Bersama kita bisa membangun SMA Negeri Satu Sawah. Jaya, jaya, jaya. Perkenalkan, nama saya Hayati, SPD JDP Angkatan 8 yang berasal dari SMA Negeri Satu Sawah. Saya memberikan segala bentuk dukungan dan motivasi kepada JDP Angkatan 9 untuk membawa perubahan di SMA Negeri tercinta ini. Bersama kita bisa. Tidak terasa seperti kacau, sudah mencapai 1,1 banyak ilmu yang kami dapatkan, banyak perubahan yang sudah kami lakukan. Dampak undang-undang ketenagaan diri saya menjadi begitu besar, karena saya memandang tidak lagi sebagai objek pendidikan, tidak lagi menjadi ucapan dalam kelas. Namun tugas saya adalah untuk berkembang dalam refleksi yang ada dalam diri sendiri. Kami yakin dan optimis JDP Angkatan 9 mampu melakukan perubahan dengan kerjasama yang baik antar stakeholder sekolah. Kita memiliki Negeri Satu Sawah bersama. Mari bergerak bersama menjadikan murid-murid kita sebagai mimpi kuat dan kompas pikiran dan hati kita untuk memberikan pendidikan belajar dan layanan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini Angkatan 9, hebat, hebat, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan profil sekolah kita. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Faisal SPD. Kepada Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salamat dan salam ala Rasulullah wa ala alihi washabihi wa wala. Puji dan syukur kehadirannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita kembali diberikan umur panjang, sehat pikiran, sehat badan, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas pokok kita selaku Bapak Guru. Kemudian salam salam Rasulullah, di mana Rasulullah telah membawa mindset manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang berpengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru semua yang telah hadir, Bapak Ibu Kendi, izinkan kepada saya memberikan kata sambutan dalam rangka diseminasi JDP Angkatan ke-9 SMA Sesawang. Yang pertama, Bapak Ibu semua, tentu kita sudah melihat, sudah melakukan, dan sudah melaksanakan berbagai program-program kegiatan yang sifatnya adalah untuk meningkatkan budaya-budaya positif. Tentu budaya positif ini lahir dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Artinya apa?
budaya positif ini tanpa disuruh laksanakan kita memang sudah keluar. Kebiasaan-kebiasaan yang lahir dari insting kita untuk hal-hal yang terbaik sudah lama terbenam dan terikat di batin kita sebagai Bapak Ibu guru. Dengan kehadiran CGP, program pemerintah hari ini acaranya diseminasi, tentu kita menguatkan kembali. Kita coba menjelma dan membuat kembali budaya-budaya positif untuk diterapkan dalam perilaku dalam melaksanakan proses udara. Seperti selama ini banyaknya Pak Ibu telah melaksanakannya di masyarakat kita, khususnya di sekolah kita. Budaya tegur sapa, budaya saling memaafkan, budaya senyum, dan budaya-budaya yang sifatnya mengajak ke arah kebaikan itu sudah lama Bapak Ibu dan kita miliki bersama. Oleh karenanya melalui acara ini kita coba nanti melihat kembali apa-apa yang memang sudah terlupakan dan sudah kita lupakan begitu saja. Hari ini melalui diseminasi ini kita coba bangkitkan kembali untuk diterapkan dalam kehidupan, dalam berbudaya berinteraksi antara sesama kita dan sesama pendidik kita. Perlu Bapak Ibu ketahui, CGP kita sudah ada 6 orang, angkatan 9, angkatan 8, 2 orang, 1 orang telah kembali ke Allah. Silakan teruskan Bu Hadati sehingga memberi kontribusi terbaik kepada kita. Berikutnya di depan Pak Ibu ada 4 guru kita, guru hebat kita yang akan sekali lagi mendiseminasinya, sehingga kita doakan kepada Allah ibu-ibu kita ini bisa melaksanakan tugas yang sempurna sehingga mendapatkan sebuah sertifikat bantuan. Ini tak lain tak bukan hanya kemauan dan dorongan kita semua. Untuk kali ini kepada pada ibu ini, nanti ke depan kepada ibu dan bapak kita semua. Karena ini program pemerintah harus kita ikuti. Untuk apa? Akhirnya adalah rapor mutu pendidikan kita tidak lagi merah saat-saat dipantau dan dilirik oleh dinas pendidikan. Sebelum kami kemarin kita masih merah kata kosong kali ini. Nah, dikaitkan dengan selinjar, dikaitkan dengan IKM, dikaitkan dengan PMM sehingga kita nilai-nilai sifatnya hijau akan kita munculkan sebagaimana sekolah lain. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, mohon maaf segala kekurangan, dan kepada ibu-ibu kami, ibu-ibu hebat ini, silakan berprestasi dengan semaksimal mungkin sehingga bermakna bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan terhadap acara kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya, ya, sebelum kita mulai ke puncak acaranya, kita buat dulu SBK. Boleh Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu? Boleh. Alhamdulillah. Kenapa? Untuk menumbuhkan semangat kita karena ini adalah siang. Mau jam 12 gitu. Ya, jadi kita laksanakan SBK yang akan dipandu oleh Bu Nurul Aulia. Silakan Bu Nurul Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke dalam pemaparan presentasi, kita akan melakukan sebenarnya bukan SBK yang gimana-gimana Bapak Ibu. Kita hanya sekedar mengecek fokus. Jadi hanya dengan bertepuk tangan, apakah kita sudah bisa fokus, baru nanti kita akan masuk ke dalam materi yang akan kita paparkan. Sambil duduk aja bisa ya Bapak Ibu semua. Nah, jadi saya contohkan dulu. Kalau misalkan saya bilang 1 pagi berarti sekali
Kalau saya bilang tepuk siang berarti 2 kali, sedangkan kalau saya bilang tepuk malam berarti tepuknya tidak berbunyi, jadi hanya setengah. Nah di situ kita bisa melatih fokus. Kalau misalnya ada yang salah berarti masih belum fokus, jadi nanti kita ulang sebanyak 3 kali. Ya, kita coba ya Bapak Ibu semua. Ya, saya ulang sekali lagi. Kalau misalkan instruksinya tepuk pagi berarti sekali, 1 kali. Tepuk siang berarti 2 kali. Tepuk malam karena orang lagi tidur jadi setengah. Ya, tidak berbunyi. Ya, tidak berbunyi. Baik, kita coba semuanya. 1, 2, 3. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam. Berarti masih belum tepuk. Kita ulang sekali lagi. Konsentrasi. Ya, kita ulang. 1, 2, 3. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang. Ya, berarti sudah fokus semua. Tepuk tangan sudah kita tutup. Oke ibu-ibu, udah semangat belum? Udah, alhamdulillah. SMA Negeri 1 Sawang luar biasa. Coba sekali lagi Bu, SMA Negeri 1 Sawang luar biasa. Memang gak ada duanya. Oke, luar biasa juga buat Bapak Ibu. Nah, acara kita selanjutnya yaitu acara inti, yaitu acara diseminasi paparan budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Sawang yang akan dipaparkan oleh JDP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Sawang. Saya perkenalkan kembali bahwa dalam diseminasi ini ada 4 orang guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 9 yang berada di SMA Negeri 1 Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Saya perkenalkan yang pertama sebelah kanan saya, yaitu ada Ibu Nurnila Hayati SPD, kemudian dilanjutkan dengan Ibu Susianti SPD, terus Ibu Nurul Aulia SPD, dan saya sendiri yaitu Ibu Zaidah SSI. Nah, jadi ada 4 CDP kita pada angkatan 9. Nih. Nah, ada beberapa konsep inti budaya positif. Nah, sebelumnya saya jelaskan sedikit bahwa kenapa kita perlu budaya positif, karena budaya positif itu penting buat kita. Jangankan di siswa, kita saja yang menjadi pendidik atau pengajar sangat penting untuk membudayakan positif di diri kita sendiri. Oleh karena itu perlu kita dalami dan kita laksanakan paling kurang untuk diri kita pribadi dulu. Nah, seterusnya kita sampaikan ke peserta didik kita. Sepakat Ibu Bapak? Sepakat? Sepakat. Alhamdulillah. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu konsep inti budaya positif. Ada 8 konsep inti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Seterusnya, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi konsep intinya ada 8 konsep inti. Nah, jadi untuk selanjutnya pemaparan tentang perubahan paradigma belajar akan disampaikan oleh Ibu Nurul Aulia SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Seperti yang telah disampaikan oleh Bu Zaidah tadi, bahwa pada hari ini kita akan memaparkan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Sawang. Jadi ada 8 konsep inti yang telah disampaikan tadi. Untuk konsep inti yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Bisa Bapak Ibu perhatikan semua bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya
berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama, bahwa tujuan dari pembelajaran adalah profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini juga terdapat 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini adalah dimensi yang pertama. Kemudian yang kedua ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke disiplin positif. Nah, jadi ini adalah konsep inti yang kedua, disiplin positif. Nah, jadi kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif itu sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, jadi bisa kita simpulkan, ketika seseorang atau peserta didik itu melakukan sesuatu tanpa harus dipaksa, tanpa yang mengharapkan imbalan, dan juga tanpa ada rasa takut akan ancaman ataupun hukuman yang didapat, berarti seseorang tersebut telah disiplin, telah memiliki disiplin diri pada dirinya. Nah, karena disiplin itu akan hadir dengan kesadaran yang dimiliki. Nah, jadi kata kuncinya adalah tanpa adanya imbalan, tanpa mengharapkan imbalan, dan juga tanpa takut akan adanya ancaman ataupun hukuman. Jadi ketika seseorang atau ketika siswa telah melakukan itu semua dengan kesadaran yang utuh, berarti bisa dikatakan siswa tersebut telah memiliki disiplin diri. Nah, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi tujuan dari kita semua adalah dapat menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, ya, disiplin positif. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan yang telah kita lihat di atas tadi. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan secara universal. Jadi segala sesuatu yang baik yang kita lakukan itu terlepas dari siapa suku bangsa apa, kemudian agama apa, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi secara umum, secara keseluruhan. Di sini ada 3 contoh nilai kebajikan yang ada dalam institusi ataupun organisasi, termasuk di sekolah. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 dimensi yang tadi, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena ini adalah inti dari keseluruhan. Dimensi yang pertama ini yang sangat penting. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian yang kedua, EBO Primary Youth Program atau PYP, ini adalah salah satu organisasi tingkat internasional. Nah, jadi di dalam organisasi ini membahas atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan dasar tentang pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap bagi seluruh siswa, dimulai dari SD, SMP, sampai ke SMA. Nah, jadi nilai-nilai di dalam organisasi ini adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Dan yang terakhir yaitu keterampilan hidup atau life skill. Nah, jadi nilai-nilai yang terdapat di dalamnya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri.
untuk konsep selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita manusia semua memiliki kebutuhan dasar. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi nanti akan ada pemaparan selanjutnya 5 dasar kebutuhan yang kita butuhkan sebagai manusia. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Susianti. Kepada Ibu Susi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini ibu dan bapak bisa lihat di slide-nya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan yang sangat dasar sekali, yaitu diantaranya ada makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kalau dalam istilah ekonomi itu istilahnya kebutuhan pokok kita, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Keamanan. Jadi kita selalu memerlukan keamanan, rasa aman itu sangat diperlukan baik itu anak-anak, dewasa maupun orang tua. Kemudian kesehatan. Kita tidak ada apa-apa kalau kesehatan kita itu tidak menjamin kebutuhan kita, kehidupan hidup kita. Jadi ini disebut masuk ke dalam bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan yang kedua yaitu ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi walaupun dia anak kecil sangat merasa perlu dikasih sayang, dia memerlukan kasih sayang baik itu dari keluarga maupun dari guru-guru di sekolah. Rasa diterima, dipedulikan. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai seorang guru memberikan rasa peduli baik itu kepada anak yang pintar sekalipun maupun anak yang paling bodoh sekalipun. Kemudian rasa berbagi, kerjasama. Kemudian menjadi bagian dari kelompok. Jadi jangan merasa dikucilkan. Kemudian di kebutuhan yang dasar yang ketiga ada penguasaan. Di sini ada harga diri. Di setiap anak itu memiliki harga diri. Jadi kalau merasa harga dirinya diinjak-injak, anak-anak pasti akan bangkit amarahnya. Karena ini merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Kemudian memimpin. Setiap anak itu memiliki jiwa memimpin walaupun dalam skala yang sangat kecil, sesama kawannya bisa jadi. Kemudian berprestasi, diakui. Ya, terkadang mungkin kita menganggap itu sepele. Terkadang kita kan waktu kita mengabsen anak, oh saya marah sama dia, saya nggak mau panggil namanya. Tapi dalam hati kecil si anak itu pasti, oh saya tidak diakui. Kemudian didengar. Walaupun terkadang perkataannya itu tidak membawa makna apa-apa, tapi setiap anak itu perlu didengar keluh kesahnya. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini dia mandiri. Setiap anak memiliki banyak hak untuk melakukan sesuatu. Bagi dia itu penting, walaupun bagi kita itu tidak penting. Tapi mereka memiliki hak untuk mandiri. Memiliki pilihan apa saja. Kemudian mencoba hal-hal baru. Walaupun sekedar panjat pohon. Oh ini kalau kira-kira kalau saya panjat, kalau saya jatuh bagaimana rasanya? Mereka ingin mencoba. Jadi tugas kita itu untuk tahu itu salah, tidak boleh dicoba. Ya. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Disinilah peranan kita sebagai pendidik untuk mengendalikan arah, kemana arah mereka mau berjalan. Di kebutuhan dasar manusia yang terakhir ada kesenangan. Jadi setiap kebutuhan ini, kalau kita sudah bertahan hidup, sudah ada kasih sayang, sudah ada penguasaan, sudah ada kebebasan, perlu juga kesenangan. Jadi jangan dianggap remeh. Kadang-kadang di tahap ke ini orang meremehkan sehingga banyak yang stres. Walaupun kenapa ya stres? Padahal ini kaya, padahal mereka punya segalanya. Tapi di kebutuhan yang kelima ini kesenangan terabaikan. Jadi apa saja di kesenangan? Ada bermain. Ya, jadi setiap anak itu perlu bermain. Kita juga perlu bermain, tapi bermainnya mungkin dalam tanda kutip ada bermain yang lain, tidak seperti main lumpur. Kemudian ada humor, bercanda, antusias dan tertawa. Ya, jadi jangan lupa tertawa setiap hari. Selanjutnya. Jadi apa saja motivasi perilaku manusia? Kita ingin melakukan sesuatu pasti ada motivasi atau dorongan. Dorongan di sini bisa bersifat ekstrinsik dan intrinsik.
Kalau intrinsik itu berasal dari dalam diri kita tanpa pengaruh orang lain. Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, saya ingin jadi seperti ini. Saya harus disiplin, saya harus rajin belajar. Itu dari dalam diri. Kemudian kalau motivasi ekstrinsik itu pengaruh dari luar. Jadi kan ada yang mengatakan siapa dia berkawan dengan orang pintar, dia akan menjadi pintar. Yang berkawan dengan seorang ulama, dia nantinya akan menjadi seorang ulama. Minimal kita mengikuti lingkungan kita. Jadi untuk apa ada motivasi intrinsik? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya kan? Kalau misalnya dia ini rajin, berkawan dengan orang tidak rajin, pasti kamu berkawan. Kenapa? Ayo kita cabut. Pasti yang pintar ini kamu ikut. Karena itu akan menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Bos saya ini harus lebih rajin nih. Apalagi kalau perlu lewat saya rajin biar dapat reward, dapat penghargaan. Berarti dia bukan golongan dari dalam diri, tapi hanya untuk mendapatkan penghargaan ataupun hukuman. Itu disebut dengan motivasi ekstrinsik. Ya. Jadi setiap perbuatan itu pasti kita nanti akan dapat hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Ya. Kalau saya dulu ini cerita sedikit, saya cuma tahu hukuman sama konsekuensi. Jadi alhamdulillah selama JGP saya sudah tahu ada satu lagi istilah restitusi. Jadi ini penyempurnaan dari hukuman konsekuensi. Yang paling sempurna adalah restitusi. Jadi apa itu hukuman? Hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Lagi mengajar, tok, Bu, assalamualaikum. Kenapa kamu terlambat ke sekolah? Oh gini dengan berbagai macam rasa. Timbul rasa, oh kamu dapat hukuman. Apakah itu terencana? Tidak. Kan tak mungkin seorang guru, oh besok saya mau ke sekolah, saya kasih hukuman ke anak. Mungkin. Pasti hukuman itu datang tiba-tiba jika ada kesalahan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Oh ini saya telah datang ini, kira-kira saya dihukum apa ya? Murid tahu? Tidak tahu, tergantung pikiran guru saat itu. Kemudian bersifat satu arah, ada dari mana guru? Guru nggak tanya sama murid, kamu mau dihukum apa? Tidak ada, mau langsung kasih kamu silakan ambil sampah. Satu sekolah kamu ikuti. Itu hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik itu lebih ke tenaga atau ke badan mereka, apa menguti sampah, membersihkan kamar mandi atau berdiri di pojokan kelas. Tapi yang paling bahaya adalah hukuman berupa psikis. Karena apa? Jiwanya yang terluka dengan kata-kata kita. Kata-kata yang kira-kira datang begitu saja, kata-kata indah kita itulah yang melukai, itu melebihi hukuman fisik. Ya, dan itu akan diingat seumur hidup. Itu yang harus hati-hati di hukuman. Kemudian di langkah kedua ada konsekuensi. Apa beda dengan hukuman? Kalau konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Kita sudah buat kesepakatan dengan anak. Ini nak, kalau sudah 3 kali kamu nggak datang ke sekolah, nanti ibu kasih surat, ibu panggil orang tua kamu. Berarti ada kesepakatan 3 kali. Jadi anak-anak tahu, 1, 2, ini 3 kali ini dipanggil. Ya, jadi itu namanya konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Apakah murid senang? Tidak. Mereka terkadang alasan-alasan itu mereka melakukan salah 3 kali mungkin tidak sengaja. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita karena ada konsekuensi, tugas kita cuma hitung kesalahan aja. Oh si A udah 2 kali, si B udah 3 kali udah bisa dipanggil. Oh si C baru 1 kali, ini kita kasih hitung aja untuk memberikan konsekuensi. Yang ketiga ada restitusi. Inilah penyempurnaannya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Menciptakan kondisi. Dia melakukan kesalahan. Bagaimana dia memperbaiki? Bagaimana dia memperbaiki kesalahan? Dengan cara apa dia memperbaiki? Ya, berarti kita harus kasih solusi-solusi pendekatan-pendekatan namanya segitiga restitusi nanti. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Munila. Kemudian yang selanjutnya ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini ada kolaborasi, kita sepakat restitusi kita apa ya? Di kelas kita itu apa ya? Jadi sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Di yang terakhir ini ada 5 posisi kontrol guru. Ini kita sebagai sama-sama guru
ya, posisi kita sama semua. Kira-kira kita berada di posisi mana? Bisa dijawab di hati masing-masing. Apakah saya seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Jadi setiap kita itu sudah punya jawabannya. Apa itu penghukum? Setiap ada kesalahan kita main hukum aja. Hukum. Kamu telah hukum, telah masuk hukum. Kamu makan kelas hukum, main hukum aja. Kemudian pembuat rasa bersalah. Setiap ada kesalahan kita menyalahkan dia. Ini ya kamu yang selalu begitu, membuat saya marah aja gara-gara tingkah kamu. Itu pembuat rasa bersalah. Jadi sana itu merasa habislah saya udah kesalahan. Kemudian ada juga sebagai teman. Teman di sini kita mendekati dengan cara lemah lembut untuk saling melakukan pendekatan dengan si murid yang melakukan kesalahan. Kemudian ada juga sebagai pemantau. Juga kita ada memantau atau istilahnya memantau atau melihat setiap mana itu sudah ada melakukan salah atau tidak. Jadi selalu memantau, selalu tingkah lakunya. Yang paling sempurna di antara empat posisi kontrol itu yaitu yang terakhir adalah manajer. Disinilah kita perlukan. Jadi kita harus menempatkan diri kita sebagai manajer. Karena sebagai manajer disinilah kita melakukan pendekatan, kita tidak menyalahkan murid, tidak cuma menghukum, tapi kita sama-sama mencari solusi bagaimana anak tidak lagi melakukan kesalahan. Jadi kita usahakan sama-sama semua untuk menjadikan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Munila Yanti. Kemudian Ibu Munila dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kita lanjutkan. Tadi Ibu Susianti sudah menjelaskan tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yaitu yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Posisi manakah kita dari kata Ibu Susianti ya? Di manakah letak kita pada posisi tersebut? Kita lihat dulu. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada sebuah kasus ini. Ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap dan rapi saat upacara bendera. Nah, jika kita sebagai penghukum, maka kita misalnya akan menyuruh anak itu hormat pada bendera selama 1 jam. Itu contoh salah satu peran kita sebagai penghukum. Apakah kita mau Bapak Ibu jadi penghukum? Oke. Kemudian kita bisa jadi berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Kita membuat anak-anak karena tidak memakai atribut itu dia menjadi merasa bersalah. Misalnya dengan mengucapkan kalimat, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu salah satu kalimat yang membuat anak itu merasa bersalah. Nah, kemudian jika kita sebagai manajer, maka kita akan mengatakan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Gimana? Kira-kira asik di mana Bu? Kalau kita berada di kontrol mana ini bagusnya Bu ya? Iya, semoga kita semua menjadi manajer-manajer yang terbaik. Guru SMA Negeri 1 Sawang adalah guru-guru yang luar biasa. Jadi semua akan menjadi manajer yang baik. Oke, lanjut. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai manajer, maka kita akan menanyakan kepada peserta didik, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Oke, lanjut. Sekarang akan kita lihat di posisi manakah aku jika aku mengatakan kalimat-kalimat berikut. Oke, tadi Ibu Susianti sudah menjelaskan ya, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah,
ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ayo, jika kita mengatakan kalimat, saya kecewa sekali denganmu, kira-kira itu kita termasuk ke dalam posisi kontrol yang mana ya? Buat bersalah. Iya, itu kalau kita mengatakan kalimat saya kecewa, berarti kita membuat anak-anak itu merasa bersalah. Nah, sehingga anak itu merasa tidak nyaman karena kita membuatnya jadi bersalah. Nah, kemudian kalau misalnya kita mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, kalau kalimat itu yang kita ucapkan kepada peserta didik kita, itu kontrol apa yang kita ambil? Memantau. Kamu tidak pernah melakukannya. Tidak pernah benar. Tidak pernah benar kamu melakukannya. Berarti kita mengambil posisi kontrol yaitu sebagai pemantau. Memang kita harus memantau, tetapi kita harus mencari yang terbaik. Oke, kemudian mungkin kita menggunakan kalimat apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira itu posisi yang mana? Manajer. Semoga ya kalimat yang seperti itulah yang bisa kita berikan kepada siswa sebagai posisi kita sebagai manajer. Oke, kemudian apabila kita mengatakan kalimat, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak, ayolah nak lakukan. Kira-kira itu kita berperan sebagai apa? Ayo bapak ibu sebagai apa? Sebagai teman. Kan kita ayolah bantu ibu. Kalau kamu tidak melakukannya nanti ibu dimarahi sama bapak kepala sekolah. Berarti kita menganggap dia sebagai teman. Ayolah. Jadi kita bisa juga kita berperan sebagai teman. Anak-anak mungkin akan senang kalau kita bisa dijadikan temannya. Namun kalau kita di posisi manajer maka mereka akan sangat berbahagia. Oke, lanjut. Kemudian ada satu kalimat lagi mungkin yang akan kita katakan pada peserta didik. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo apa itu? Penghukum. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Apa itu? Masuk kemana? Kamu tidak pernah. Iya, memantau. Berarti kita selalu memantau. Jadi dari kelima posisi kontrol guru itu berarti alangkah sempurnanya jika kita bisa memainkan peran sebagai seorang manajer. Oke, next. Oke, kita sudah jadi manajer ya. Sekarang lanjutannya adalah ada keyakinan kelas. Agar anak merasa nyaman di kelas, maka kita perlu membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Oke. Mengapa ya kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Sekarang yang sudah ada adalah peraturan kelas di sekolah kita, tapi belum ada keyakinan kelas. Jadi kita perlu membuat keyakinan kelas. Kenapa kira-kira ya? Karena pembentukan keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak. Kemudian dia berupa pernyataan yang universal. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak banyak. Kalau peraturan kelas itu kan banyak. Tapi kalau keyakinan kelas itu enggak, 5 atau 7 saja sudah cukup. Sesuai dengan kemudian dia akan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi tidak sama antara sekolah A dengan sekolah B atau antara kelas A dengan kelas B. Karena keyakinan kelas itu tergantung pada kelas itu sendiri. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua yang ada dalam kelas itu terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Harus terlibat, tidak boleh tidak terlibat. Oke, next. Kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi. Inilah sebuah segitiga yang sangat menarik ya. Biasanya Bapak Ibu yang kenalnya adalah segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, atau segitiga sembarangan. Tapi kali ini kita akan bermain dengan segitiga restitusi. Suatu
proses segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga itu memiliki 3 sisi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika siswa itu misalnya melakukan suatu masalah, maka yang harus kita lakukan yang pertama yaitu menstabilkan identitasnya dulu. Setelah kita menstabilkan identitas, baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Jangan langsung memberi sebuah hukuman atau apa seperti itu. Jadi kita selesaikan dulu dengan segitiga restitusi. Setelah kita validasi tindakan yang salah, baru kita menyayankan keyakinannya. Jadi ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Next. Selanjutnya, dalam menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta keyakinan kelas akan dilanjutkan oleh Ibu Zaidar SSI. Kepada Ibu Zaidar kami persilakan. Pertanyaan Ibu Bapak, ada penguparan Oke, luar biasa, masih semangat? Masih, alhamdulillah. Oke. Nah, seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Nur Rahayati tadi bahwa ada permasalahan yang banyak di kita dan kita maklum. Kita sebagai pendidik juga kita adalah mendidik mereka dalam setiap segi. Oke. Nah, kalau tanpa permasalahan tidak akan ada penyelesaian yang pasti. Nah, di sini tujuan kita kembali adalah untuk menstabilkan masalah itu. Nah, di sini ada langkah yang sebelumnya belum kita ketahui bahwa ini loh sebenarnya. Yang sebenarnya saya sudah melakukan itu, namun saya tidak tahu apa itu. Jadi dengan pendidikan guru penggerak ini terjawab semuanya Bapak Ibu. Ya, kasus di kita akan terjawab. Nah, jadi ada apa tadi Bapak Ibu? Iya, luar biasa, memang tangkap terus ya. Nah, itulah pendidik. Nah, ada langkah segitiga restitusi. Apa disebut dengan tahapan segitiga restitusi seperti yang sudah dijelaskan oleh sahabat kami tadi. Jadi sedikit saya mau ulang kembali bahwa segitiga restitusi itu bukan kata bermula hanya di matematik saja. Ya, di sini juga istilahnya disebut dengan segitiga restitusi merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru oleh perbuatan siswa atau hal yang dilakukan oleh guru dan tindakan siswa yang dilakukan dengan tujuan bukan untuk mencari masalah baru, tapi tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan itu yang intinya untuk mengembangkan karakter daripada peserta didik kita. Itu intinya, jangan salah paham. Oke, langkah yang pertama, ketika siswa ada masalah, ingat Bapak Ibu, tidak akan ada segitiga restitusi jika tidak ada permasalahan yang terjadi di anak kita. Oke. Nah, langkah yang pertama kita harus menstabilkan identitas dahulu. Nah, bagaimana caranya kita stabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu jangan lupa. Saya kemari tidak mencari permasalahan, tapi saya kemari akan menyelesaikan permasalahan yang ada di siswa saya, sehingga mereka tahu bahwa ini perlu untuk mengembangkan karakter mereka. Itu namanya menstabilkan identitas. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan kepada mereka, kita jelaskan bahwa berbuat salah itu wajar. Namanya saja manusia, pasti tidak akan ada benar semuanya. Pasti ada salah benar itu muncul karena ada kesalahan. Oke. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna hanya yang di atas. Yang kita pikir bahwa saya sebagai manajer seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa saya segala-galanya tidak demikian karena kita sama-sama manusia. Nah, kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kita memang harus yakinkan kepada mereka kita manusia yang tidak pernah melakukan hal itu. Nah, kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan yang kamu lakukan. Jadi di sini kita jangan lupa tegaskan kembali pada siswa bahwa jangan kita harus menundukkan mereka untuk mereka tahu bahwa yang dia lakukan memang salah, tapi kita jangan mempermalukan mereka apalagi di depan orang lain termasuk kawan dia sendiri. Kemudian yang selanjutnya, kamu berhak merasa begitu.
kita banggakan mereka. Jangan kita kita pikirkan bahwa oh dia salah, tapi kenapa saya harus banggakan diri mereka itu? Itu jalan kita guru, cara kita berbicara. Nah, sedikit tapi jangan menggigit. Tahu Bapak Ibu? Sedikit tapi jangan menggigit. Jangan sedikit tapi menggigit. Itu luar biasa nanti pandangan mereka terhadap kita. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti sudah dijelaskan tadi, ada berapa kebutuhan dasar Ibu Bapak? 5. Oke, luar biasa. Kebutuhan dasar yang pertama adalah apa? Bertahan hidup. Yang kedua adalah rasa cinta kasih sayang dan diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasa. Yang keempat adalah apa? Yang keempat adalah kebebasan. Yang seterusnya adalah kesenangan. Jadi kenapa terjadi permasalahan? Karena 5 kebutuhan dasar itu salah satunya kurang. Ini sesuatu yang kita harus paham. Ketika saya melakukan ini, mereka mungkin ada sesuatu yang tidak saya tahu. Bagaimana caranya sesuatu itu saya harus tahu dan saya bisa menyelesaikan itu. Nah, itu jangan terlepas ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kamu pasti punya alasan dalam melakukan hal ini. Kenapa kamu melakukan hal itu? Kamu pasti punya alasan. Kalau kita bicara dengan baik, pasti mereka akan mengutarakan apa alasan mereka. Kita pasti akan tahu. Nah, kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, padahal mereka bisa lakukan ini. Anggaplah yang dia lakukan itu adalah suatu hal yang tidak begitu mutlak yang salah gitu. Jadi walaupun itu salah sebenarnya. Nah, kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, karena kamu punya harga diri, maka kamu harus bangga bahwa hal yang kamu lakukan itu penting untuk melindungi diri kamu sendiri. Nah, kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu luar biasa. Sehingga dengan kata-kata yang demikian mereka akan tergugah hatinya bahwa mereka akan mengambil kesimpulan bahwa oh itu ini tidak kejam dengan saya. Dan saya harus memperbaiki yang itu. Kenapa? Karena kata-kata manisnya kita walaupun sedikit tapi tidak menggigit. Oke, luar biasa. Jangan sedikit tapi menggigit. Paham Bapak Ibu? Paham. Oke. Langkah selanjutnya yang terakhir adalah tentang menanyakan keyakinan. Iya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Maksudnya Bapak Ibu, apa posisi kontrol tadi kita? Manajer yang terbaik di antara 4 yang lain. Ya, ada penghukum, ada apa lagi? Pembuat rasa bersalah, apa lagi Bapak Ibu? Iya, terus apa lagi? Pemantau. Yang paling baik di antara yang baik adalah manajer. Oke. Nah, apa yang kita buat kemarin itu di kelas? Saya rasa semua kelas dari 11 kelompok sudah buat. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Oke, luar biasa. Keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu yang harus kita patuhi dan kita laksanakan? Katakan kepada siswa sehingga mereka tahu apa yang dia lakukan itu telah melanggar mungkin dengan keyakinan kelas yang sudah disetujui yang sudah ditandatangani bersama setiap kelompok. Oke. Nah, apa keyakinan kelas kita? Ketika mereka melakukan kesalahan, libatkan di akhirnya itu untuk mencari solusi, tanyakan kepada mereka. Apa kesalahan yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan peraturan yang sudah kamu tandatangani? Tentu mereka tahu. Ketika mereka akan melawan, mereka ingat. Kenapa bisa mengingat? Karena tadi di 2 langkah yang pertama tadi kita tidak menggigit mereka. Oke, hati mereka tidak menggigit, tapi kita buat hatinya itu luluh. Nah, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Tentu mereka ingat. Oh Ibu, berarti saya sudah melanggar ini, saya sudah melanggar ini. Mereka lain kayak di sini karena mereka sudah menandatangani. Itu tadi keyakinan klasik. Kemudian, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu inginkan kelas kita bagaimana? Sehingga kamu melakukan ini. Oh, saya tidak menginginkan itu, Bu. Saya menginginkan dari demikian. Ada jawabannya enggak? Ada. Membuat siswa terkekang enggak? Tidak. Luar biasa tidak. Dia senang dengan kita?
senang, insya Allah senang. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu kan? Kita tanya, kamu ingin menjadi seperti apa? Nah kalau demikian cara kamu, apakah kamu cocok dengan keinginan kamu? Pasti dia jawab. Kalau misalkan dia tidak sesuai, pasti akan dia jawab sesuai. Nah, apa solusinya di kamu sekarang? Pasti dia akan mau menjawab, karena kita tidak mengekang mereka itu. Nah jadi ketika ada permasalahan di kita, harus ada langkahnya, yaitu langkahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, next. Ya, next lagi. Oke, luar biasa. Nah, jadi hanya ini pemaparan untuk hari ini. Ya, kita sudah tahu apa budaya positif itu, yaitu kita harus kembangkan di sekolah kita, jangan hanya di siswa. Seperti yang saya katakan tadi, di kita juga demikian. Bagaimana caranya? Di depan sana kita sudah ada membuat 5S ya. Ibu bapak masih ingat apa itu 5S? Senyum, sapa. Iya, luar biasa. Adakah yang dari 5S itu kita sudah pernah laksanakan? Sudah, ya. Semua yang 5S itu sudah pernah kita laksanakan. Oke. Kemudian kita sudah memaparkan tentang 5 kebutuhan dasar. Jangan ada yang pincang di situ. 5 kebutuhan dasar siswa. Ingat, ketika ibu bapak mendapatkan sesuatu permasalahan, jangan anggap bahwa siswa itu adalah boneka buat kita. Jadi anggaplah siswa itu adalah asuhan daripada kita. Yang kita harus bimbing mengingat 5 kebutuhan dasar itu harus kita sempurnakan sehingga mereka tahu bahwa ini pembelajaran yang sebenarnya. Oke, bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke. Kemudian yang seterusnya adalah ada 5 posisi kontrol. Saya ulang kembali. Kita harus posisi kita tidak yang lain, tapi posisi kita di sini adalah sebagai manajer. Kita mengarahkan mereka. Kita menanyakan apa keluh kesah mereka, sehingga kita bisa membantu mereka dan mereka bisa belajar dengan ikhlas dan dengan hati yang baik, dengan sikap yang sopan, dan kita juga akan lebih sempurna untuk mengajarkan mereka sehingga nantinya SMA Negeri 1 Sawang ini menjadi SMA yang slogan kita luar biasa. Oke Bapak Ibu. Jadi hanya sampai di sini saya buka sekarang sesi pertanyaan. Ya, boleh Pak? Boleh Pak ya. Nah, kita buka sesi pertanyaan. Ya, saya buka 4 pertanyaan. Siapa Ibu Bapak yang mau bertanya kepada CGP Angkatan 9 termasuk saya dan 3 kawan saya yang lain? Oke, silakan Bapak Ibu. Ada? Oke, Bu Nurhayati. Silakan Bu Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nurhayati, guru pelajaran bahasa Inggris. Bagus sekali pemaparan ibu-ibu CGP hebat kami, hebat kita. Di sini saya menangkap satu istilah yang sangat menarik, yaitu penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kira-kira bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan kita terkait dengan anak-anak kita? Terima kasih. Oke, tepuk tangan Ibu Nurhayati. Iya, luar biasa pertanyaannya. Jadi boleh tangkap terus. Nah, pertanyaan dari Ibu Nurhayati, bagaimana sih caranya kita selesaikan permasalahan? Yang tadi beliau mungkin tangkap tinggal 3 langkah tahapan restitusi, tapi bagaimana cara penyelesaiannya? Ibu Nurul, silakan di slide proses penerapan segitiga restitusi. Waalaikumsalam, saya.
Oke. Dah. Jadi itu permasalahan si ayah kelas 3 IPS. Dia makan pada saat jam pelajaran. Jadi saya tegur. Kemudian saya tidak tegur yang menyakitkan mereka, yang menyakitkan dia. Kemudian selepas dari pembelajaran saya panggil dia ke ruang perpustakaan. Saya ajak dia berdiskusi dengan 3 langkah restitusi tadi Ibu Nurhayati. Apakah sudah terjawab? Iya. Terima kasih Bu Nurhayati. Nah, beberapa pertanyaan lagi 3 ya. Siapa yang mau bertanya untuk pertanyaan yang kedua? Ya, silakan Bu Arsida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan untuk saya bertanya. Dari hasil paparan tadi terdapat nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Nah, yang saya ingin tanya, kira-kira beberapa contoh tentang nilai kebajikan tersebut. Diberikan contoh ya, tentang kebajikan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Bu Susi. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi di sini dalam keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan. Contohnya misalnya keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Kira-kira nilai kebajikannya itu apa? Disiplin, ya. Kemudian bersikap baik di dalam kelas. Keyakinan yang kedua, bersikap baik dalam kelas. Jadi nilai kebajikannya adalah saling menghormati dan menyayangi sesama teman. Kemudian melaksanakan kegiatan kelas. Berarti nilai kebajikannya adalah mandiri. Jadi segala itu mampu melakukannya sendiri semua kegiatan pelajaran. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya itu apa? Kebersihan dan tanggung jawab. Itu ada beberapa contoh dari keyakinan kelas. Bagaimana Ibu Arsida? Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya. Tadi permintaan dari Ibu Nurliza. Silakan Bu Nurliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi di paparan ibu-ibu ada yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Itu kan maksudnya kan yang selama ini kita lakukan itu hampir kayak peraturan kelas, hampir kayak tata tertib yang kita terapkan di kelas. Jadi mohon Ibu pencerahannya. Ya, pertanyaan dari Bu Lisa, kenapa mesti keyakinan kelas, kenapa enggak peraturan kelas? Akan dijawab oleh Bu Nurmila. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Nurliza. Maaf, kami di sini bukan menggurui, tapi kami menyampaikan apa yang kami dapatkan ketika kami mengikuti pelatihan. Tadi kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan? Kenapa nggak peraturan kelas aja? Karena di sini kalau peraturan kelas itu biasanya kita buat tanpa kita mengajak seluruh warga kelas.
Kita cuma mengajak mereka untuk mengikuti peraturan-peraturan yang sudah kita buat. Sehingga anak-anak mungkin merasa agak keberatan dengan peraturan kelas yang kita berikan. Sedangkan keyakinan kelas, ketika kita membuat keyakinan kelas, maka kita mengajak semua warga kelas untuk ikut membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas itu merupakan persetujuan yang dibuat oleh seluruh warga kelas. Jadi dibuat sendiri, kemudian dijalankan sendiri. Dibuat oleh siswa dan guru, dijalankan juga oleh siswa dan guru, seperti itu. Sehingga mereka nyaman dalam melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Oke, udah menurut saya, jadi keyakinan kelas itu kita buat melibatkan dua belah pihak, antara siswa dan guru. Luar biasa. Nah, ada satu lagi pertanyaan, siapa tadi? Ibu Hadati. Silakan Ibu Hadati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin menanyakan sedikit, mudah-mudahan mungkin jawab saya mungkin agak kurang jelas bagi saya mungkin bagi orang lain sudah sangat jelas. Jadi di sini kita mengenal terdapat beberapa posisi kontrol ya. Ada penghukum, teman, pemantau, kemudian pembuat rasa bersalah dan manajer. Jadi dari sekian posisi kontrol yang dimiliki seorang guru, kita mengenal posisi kontrol sebagai manajer. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa posisi kontrol sebagai manajer itu dianggap adalah posisi yang sangat baik? Jadi mohon pencerahannya mungkin sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dijawab oleh Bu Guru. Terima kasih kepada Ibu Hadati. Nah, jadi pertanyaannya tadi bahwa kenapa posisi kontrol sebagai manajer menjadi posisi kontrol terbaik bagi seorang guru. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa arti dari kata manajer itu sendiri. Nah, manajer itu kan artinya mengarahkan atau mengorganisasi. Nah, jadi kita sebagai guru itu memang tugas kita sebenarnya adalah mengarahkan siswa, menuntun siswa dan juga mengorganisasikan siswa. Nah, jadi kenapa manajer adalah yang terbaik? Karena di antara keempat posisi kontrol yang lain, yaitu pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan juga penghukum, manajer ini adalah posisi kontrol yang memang dianggap paling baik karena kita bisa langsung membersamai siswa. Kalau misalkan ada masalah, berarti kita cari solusi bersama. Kalau misalkan ada sesuatu yang akan dikerjakan, berarti kita mengorganisasikan siswa, mengarahkan siswa bagaimana seharusnya kita bekerja. Nah, jadi kita masuk bersama siswa, atau dengan kata lain kita menuntunnya. Nah, jadi bukan berarti posisi kontrol yang lain selain penghukum, teman dan juga pemantau tetap bisa kita gunakan. Tetapi yang terbaik adalah kita sebagai manajer, yang artinya kita terus menghargai membersamai siswa dan juga mengarahkan siswa. Terima kasih, Bu Hadati. Nah, jadi berakhir pula acara kita tentang pemaparan definisi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Sarawang. Dan saya yakin dan percaya bahwa Ibu Bapak akan mempraktekkan dan melaksanakan di sekolah kita tercinta ini. Oke, nah sebagai penutup karena kita sudah baca tadi, kita buka dengan alhamdulillah, maka kita tutup dengan doa yang akan dipandu oleh Bapak Ismail SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwali wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa akhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa yang sudah dipimpin oleh Pak Ismail SPD, nah berakhir pula acara kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi yang tak terhitung kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada Bapak Ibu sudah kiranya untuk meluangkan waktu kepada kita semua untuk mendengarkan pemaparan kami. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini dia nanti ada foto-foto juga untuk slogan ini. Ya, diarahkan nih Pak Khairul. Bapak Ibu sehat juga. Bapak Ibu, ayo kita buat SMA Negeri 1 Sawang hebat ya. Kalau saya bilang SMA Negeri 1 Sawang luar biasa. SMA Negeri 1 Sawang Luar biasa. Jaya. Ke dalam Rehan kita. Oke, mulai. CGP Angkatan 9 hebat. SMA Jaya. Luar biasa. SMA luar biasa. CGP hebat. Sawang. SMA Ile itu CGP. SMA 1 Sawang luar biasa. CGP hebat. SMA Negeri 1 Sawang. Oke. SMA Negeri 1 Sawang Luar biasa. CGP Angkatan 9 Hebat. Jaya kan? Bagi kue. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya atas partisipasinya ya. Selamat